Halo Creative People, selamat datang di channel Aneka Tutorial Keren. Bersama saya, Mr. B. Kali ini, aku akan kasih kalian tutorial bagaimana sih cara membuat alat cold fogging yang simple dan gak pakai ribet. Namun, sebelum berlanjut ke tutorial, aku akan kasih kalian sedikit pembahasan. Beberapa dari kalian pasti sudah tahu dan sering mendengar kata fogging. Sebenarnya, apa sih pengertian fogging itu sendiri? Fogging adalah teknik penguraian cairan menjadi kumpulan uap hingga terbentuk kabut tebal yang disemburkan melalui pompa udara. Dapat dihasilkan dari alat pemanas, spray bertekanan tinggi, dan bisa juga dari getaran ultrasonik. Dalam penggunaannya, fogging terbagi menjadi dua metode. Antara lain, pertama, metode cold fogging. Metode ini menggunakan teknik semburan angin, atau bisa juga dengan penyemprotan dingin. Biasanya menggunakan alat bertekanan tinggi yang disemburkan ke ruang permukaan melalui partikel-partikel kecil atau kabut. Cold fogging terbagi menjadi dua tipe alat, yaitu yang pertama, spray bertekanan tinggi. Penggunaannya seperti pendingin ruangan atau pengatur kelembapan, penyiraman tanaman, penyiraman pestisida atau pupuk. Yang kedua, getaran ultrasonik. Penggunaannya untuk alat humidifier, alat nebulizer, serta pelembab udara peternakan sarang burung walet. Yang kedua, metode hot fogging. Hot fogging sendiri menggunakan metode fogging yang dilengkapi elemen pemanas. Dalam prosesnya, caranya dengan menguapkan larutan fogging dan menyemprotkannya dalam bentuk kabut. Hot fogging sendiri dilengkapi elemen pemanas bersuhu tinggi yang di dalamnya menggunakan pemantik atau pemicu dari listrik ataupun gas propana, tergantung dari jenis alat fogger. Cara kerjanya, liquid fogging dimasukkan ke dalam tangki pemanas fogger untuk diuapkan, kemudian ditembakkan ke permukaan bidang dalam bentuk kabut. Hot fogging terbagi menjadi dua bahan dasar pembentukan uap. Yang pertama, minyak solar adalah bahan dasar untuk semprotan demam berdarah. Yang kedua adalah gliserin, adalah bahan dasar untuk semprotan kabut konser musik. Yap, itu tadi penjelasan singkatnya. Berlanjut pada segmen tutorial alat dan bahan. Yuk, check it out!
Oke creative people, sekarang kita berada pada segmen demo alat peraga. Dalam segmen kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi alat Mistmaker ini dimulai dari penataan kabel. Jadi penataan kabel saya susun sedemikian rupa supaya Anda pemirsa di rumah dapat memahami apa yang akan saya jelaskan pada langkah-langkah selanjutnya. Pertama-tama ini adalah stop kontak yang akan saya pergunakan untuk menancapkan steker dari power supply Mistmaker. Mistmaker ini memiliki output yang terhubung langsung dengan lingkaran Mistmaker itu sendiri. Lingkaran Mistmaker ini memiliki 12 mata pisau dan satu sensor. Sama seperti kerja sekring di rumah sebagai pemutus arus tegangan, sensor digunakan untuk menonaktifkan unit apabila ketinggian air berada di bawah ujung atas sensor. Selanjutnya, ini adalah susunan peniup asap. Terdiri dari kipas dan juga adaptor. Adaptor yang saya pergunakan ini, tegangan keluarannya bisa saya ubah-ubah mulai dari 1,5 volt hingga 12 volt DC. Nantinya, steker ini akan kita masukkan ke dalam stop kontak ini. Kemudian, dari aliran listrik tadi diubah menjadi DC. Kemudian, output tegangannya kita hubungkan ke kipas. Untuk mengaktifkan kipas angin yang sudah kita rakit tadi. Kipas angin yang saya pergunakan adalah tipe DC 12 volt. Untuk selanjutnya, mari kita tes alat ini. Untuk memudahkan Anda para pemirsa di rumah, saya akan membagi 3 eksperimen di dalam segmen ini. Untuk percobaan pertama, saya akan menenggelamkan Mistmaker ini ke dalam bak kontainer yang berisikan air sedalam 12 cm. Untuk percobaan pertama kita ini, saya akan mencoba membuktikan seberapa banyak kabut yang akan timbul apabila alat Mistmaker ini terendam terlalu dalam. Jadi, rentang antara sensor dan juga permukaan air cukup jauh. Oke, selanjutnya kita akan tutup rapat bak kontainer ini. Awal mulanya akan saya hidupkan alat Mistmaker ini. Berikutnya, saya hidupkan kipas angin DC ini. Kita lihat kipas anginnya sudah bergerak. Dan mari kita lihat bagaimana reaksi kabut yang akan keluar. Sepertinya uap yang keluar hampir tidak nampak. Aliran yang keluar pun cukup minimal dan juga tidak kencang. Jadi teori yang pertama ini membuktikan bahwa alat Mistmaker yang tenggelam di dalam air tidak mampu mengubah air menjadi uap secara cepat karena jarak dari mata pisau dan juga permukaan air terlampau jauh. Dampaknya, kabut yang dihasilkan sangat sedikit. Oke, berlanjut pada teori kedua. Pada teori kedua ini, Mistmaker akan saya rendam pada bak kontainer sedalam 8 cm. Tujuannya agar memperpendek jarak antara membran ultrasonik dengan permukaan air. Maka, uap yang dihasilkan pun cenderung banyak. Akan tetapi, ada kekurangan dari teori kedua ini, di mana jika air terlalu cepat menjadi kabut, kapasitas air yang ada di dalam bak kontainer akan cepat habis. Maka, Mistmaker tersebut tidak akan terendam air lagi, dan mengakibatkan kerusakan dari alat tersebut. Oke, creative people, sekarang berlanjut pada teori ketiga. Pada teori ketiga ini, saya menggunakan pedoman bahwa alat Mistmaker harus tetap berada di bawah 2 cm dari permukaan air.
Agar jarak 2 cm tersebut stabil berada di bawah permukaan air, saya menggunakan alat tambahan yaitu pelampung plastik. Alat mist maker yang saya taruh di tengah pelampung ini, kemudian saya letakkan di dalam bak kontainer. Posisinya boleh berada di tengah, ataupun tepat di bawah pipa tempat keluarnya uap. Sekedar saran, pelampung jangan diletakkan di bawah hembusan angin. Karena apa? Karena hembusan angin tersebut akan memperlambat laju udara yang keluar melalui corong pipa. Dengan kata lain, uap yang terbentuk masuk lagi ke dalam genangan air. Oke, kita tutup bak kontainer ini secara rapat agar udara yang dihasilkan tidak keluar terlalu banyak dari tepian-tepian atau celah-celah dari bak kontainer ini sendiri. Awal mulanya akan saya hidupkan alat mist maker ini. Berikutnya, saya hidupkan kipas angin DC ini. Dan wow, kita lihat perbedaannya. Ternyata uap atau kabut yang dihasilkan sangat banyak sekali. Uap yang dihasilkan berbeda sekali dengan teori yang pertama. Hasilnya pun cukup stabil dan juga efisien. Apabila air yang kita masukkan sudah mencapai hampir batas akhirnya, maka kita tinggal menambahkan air saja, tanpa perlu memposisikan alat mist maker tersebut. Dari peragaan ini, tadi output yang saya set adalah 7,5 volt. Dari keluaran 7,5 volt ini, kita bisa menambahkan lagi menjadi kekuatan 9 volt. Dan hasilnya, uap yang keluar semakin kencang dari yang pertama tadi. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa menambahkan lagi menjadi 12 volt. Wah, kerjanya lebih cepat lagi. Saking kencangnya, uap air sampai keluar dari penutup bak kontainer ini. Terlihat kepulan uap yang menerobos pipa keluar begitu cepat dan kabutnya seolah penuh sesak di dalam bak kontainer. Alirannya pun stabil dan signifikan. Kalaulah dicoba di ruangan, misal ukuran 3x3 saja, pasti akan cepat memadati ruangan hanya dalam hitungan menit. Untuk lebih jelasnya, begini tampilannya menghadap samping. Oke, creative people, berlanjut pada segmen tips dan perawatan alat. Dalam prakteknya, saya akan memperlihatkan bagaimana contoh getaran udara yang maksimal dan juga tidak. Dalam video kali ini, getaran yang maksimal akan menimbulkan reaksi air yang seperti air mancur. Apabila getaran yang dihasilkan kurang maksimal, maka hasilnya akan terlihat di
video yang saya tandai berikut ini. Untuk solusinya, kita dapat membuka membran tadi dengan kunci khusus alat pembuka membran. Oke, kita buka saja membran yang bermasalah tadi. Maka kita bisa melihat perbedaannya. Membran yang rusak tadi memiliki sedikit retakan sehalus rambut. Retakan inilah yang membuat getaran-getaran yang dihasilkan tadi itu tidak maksimal. Untuk tips selanjutnya, membran yang seperti ini ada baiknya kita ganti dengan membran yang baru. Untuk membran yang baru seperti ini bentuknya. Tidak ada keretakan seperti yang tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang di dalam pacemaker tadi. Tidak perlu kencang-kencang, sedikit saja. Oke guys, itu tadi tips yang bisa saya perlihatkan pada Anda. Dan mari kita lihat perbedaannya. Getaran sudah mulai normal kembali dan terlihat seperti air mancur. Sekarang, alat siap untuk dipakai kembali. Creative people, keutamaan fogging yang bisa kita buat sendiri ini adalah mampu membasmi virus-virus dan bakteri hingga masuk ke celah-celah sempit ruang yang sulit terjangkau oleh tangan manusia. Di video ini, saya memakai disinfektan yang aman untuk keluarga dan sudah berstandar WHO, yaitu ViroClean dan ViroBlast. Penggunaannya cukup mudah dan hemat. Tuangkan 100 ml larutan untuk 10 liter air. Hasilnya, efektif untuk pengasapan ruangan hingga satu gedung berlantai 2. Oke guys, sekian dulu tutorialnya. Selamat mencoba dan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tonton terus beragam tutorial menarik di channel Aneka Tutorial Keren. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini. Serta berikan ulasan, saran, dan masukan di kolom komentar di bawah ya. Mr. B undur diri dulu. Thanks and see you.